vektor dimensi Rn. Buat angka page 258. Nah, ini berarti adalah bahan yang akan digunakan untuk UTS sampai dengan ruang vektor dimensi N. Materinya adalah definisi vektor dimensi N dan sifat vektor dimensi N. Nah, yang pertama, definisi ruang vektor dimensi N. Jadi, suatu urutan bilangan dari A1 sampai AN dengan bilangan itu adalah bilangan real, dan N adalah suatu integer positif yang dinamakan sebagai tuple N berurutan. Jadi, tuple ini adalah bahasa untuk pemrograman atau bahasa di nanti kalian bekerja di komputer ya, di pemrograman. Nah, himpunan semua tuple N berurutan itu disebut sebagai ruang dimensi N atau R pangkat N. Nah, definisinya dua buah vektor U, dari U1 sampai UN, sampai N di ruang dimensi N, karena ia sama-sama dalam ruang dimensi N, itu akan sama, dikatakan sama, jika U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2, sampai dengan UN sama dengan Vn. Nah, ini dinama, kalau misalkan kita melakukan operasi penjumlahan, berarti kita tinggal menjumlahkan entry-entry-nya. U1 tambah V1, U2 tambah V2, sampai dengan UN tambah Vn. Kemudian kalau misalkan dikalikan dengan konstanta, jika demikian K kali U1, K kali U2, sampai dengan K kali UN. Nah, selisih juga demikian. V dikurangi dengan U1, V2 kurangi 2, sampai dengan Vn kurangi 2. Nah, berikut ini merupakan sifat-sifat vektor dimensi Rn. Nah, misalkan ada U, V, dan W yang sama-sama berdimensi N. Nah, U plus V sama dengan V plus U. Berarti dia bersifat bisa ditukar tempatnya ya. Plus V plus W sama dengan U plus V plus W. Kemudian U ditambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan U. U ditambah min U sama dengan 0, di mana U min U sama dengan 0. Nah, ini 0-nya tebal, berarti dia 0 vektor. Kemudian KMU sama dengan KM, baru diberikan dengan vektor U. Nah, ini juga K kali U ditambah dengan K kali U. Nah, ini untuk konstantanya diberikan dengan vektor masing-masing. K kali U dan M kali U. Yang terakhir, vektor diberikan 1 sama dengan vektor U. Nah, kemudian ada hasil kali dalam atau inner product Euclid ya. U kali V sama dengan U kali V ditambah U kali V. Jadi entry-entry-nya dikalikan. Nah, ini sifatnya U kali V sama dengan V kali U. Kemudian U tambah V kali W sama dengan U kali W ditambah V kali W. Kemudian K kali U kali V sama dengan K kali U kali V. Nah, kemudian V kali V harus lebih besar 0. Nah, jika dan hanya jika V-nya sama dengan 0. Nah, ini untuk penjabarannya. Untuk membuktikan bagaimana U plus V dikalikan W itu sama dengan U kali W ditambah V kali W. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Operasi vektor dimensi N. Dapatkan hasil perkalian dalam vektor U dan vektor V. Jadi yang diminta itu hasil perkalian dalam. Nah, kalau hasil perkalian dalam berarti istilahnya apa? Hamifa, standar Aziza. Istilahnya apa tadi? Mohon maaf, Bu, kurang terdengar suaranya. Loh, dari tadi tidak terdengar suara saya. Agak berisik di belakangnya. Oh, gitu. Puspita, suara saya dari awal sampai sekarang tidak terdengar sama sekali. Terdengar Ibu, tapi Bagaimana? terdengar tapi suara di belakangnya sedikit berisik. Ya, coba sekarang dibantu menjelaskan yang satu. Alifira. Dapatkan hasil perkalian dalam vektor min 1, 3, 5, 7 dan V 5, min 4, 7, 0. LV sama dengan min 1 dikali 5
ditambah 3 kali min 4, ditambah 5 kali 7, ditambah 7 kali 0, hasilnya 18. Nah, tadi jelas ya, dijelaskan sama Alifira, dia perkalian dalamnya, tinggal mengalikan dengan NPN 5. Dan seterusnya hasilnya 18. Nah, sekarang contoh kedua, Ismaini. Permisi, Bu. Apakah Ibu tadi memanggil nama saya? Iya, silakan Ismaini nomor 2 dijelaskan. Oh iya, Bu. Untuk nomor 2, dapatkan penyelesaian hasil kali vektor berikut. 3U ditambah 2V dikali 4U ditambah V sama dengan 3U dikali 4U tambah V ditambah 2V dikali 4U tambah V. 3U dikali 4U ditambah 3U kali V, 2V dikali 4U ditambah 2V dikali V. Menjadi 12 kurung U kali U ditambah 3 kurung U kali V ditambah 8 kurung V kali U ditambah 2 kurung V kali V. Hasilnya 12 kurung U kali U, 11 kurung U kali V ditambah 2 kurung V kali V. Ya, terima kasih Ismaini. Nah, harapannya semakin jelas ya kalau disampaikan sama teman-teman. Nah, kemudian norm sekarang. Kalau kemarin norm dimensi 2 atau 3, sekarang dimensi n. Jadi norm itu merupakan panjang Euclid sama. Jadi caranya adalah U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat sampai dengan UN kuadrat di akar P. Nah, kemudian ada yang namanya istilahnya ketidaksamaan Cauchy-Schwarz di ruang dimensi n. Nah, apa yang dimaksud dengan ketidaksamaan Cauchy? Yaitu memenuhi harga mutlak U kali V itu harus kurang dari sama dengan norm U dikali norm V. Nah, ini ya untuk sifat-sifatnya. Sekarang kita akan coba ke contoh soalnya untuk yang jarak Euclid. Nah, kemudian ini sebelum contoh kita masuk ke jarak. Di jarak itu juga sama. Jarak itu berarti U min V1, U1 min V1 kuadrat, kedua min V2 kuadrat, sampai dengan UN min VN kuadrat. Contohnya sekarang, Nabila Aditya. Dibacakan Nabila. Contoh yang kedua, dapatkan norm U dan jarak dari vektor berikut. U sama dengan 1, 3, minus 2, 7. Dan V 0, 7, 2, 2. Terus norm U sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan akar 63 sama dengan 3 akar 7. Ya, terus V sama dengan akar 1 minus 0 kuadrat ditambah 3 minus 7 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat ditambah 7 minus 2 kuadrat sama dengan akar 58. Nah, terima kasih Nabila, suaranya sangat jelas. Nah, selanjutnya ada namanya ortogonal di ruang dimensi n. Kalau kemarin dimensi 2 atau 3 ya. Sama syaratnya untuk ortogonal adalah U kali V itu akan sama dengan 0. Maka dia dikatakan sebagai tegak lurus. Nah, kalau dimensi Rn kita bisa buat seperti ini. U kali V itu bisa ditranspos jadi V transpos kali U. Nah, contohnya kita punya vektor U, vektor V. Nah, kita bisa mengalikannya secara langsung. Berarti dia 1 kali min 5 ditambah 4 kali min 12. Berarti min 17 ya. Ditambah 7 kali 5, 35. Nah, hasilnya adalah 18. Atau kita bisa menggunakan V transpos kali U. Jadi V ini ditranspos, baris menjadi kolom menjadi baris. Kemudian U-nya adalah tetap menjadi vektor ya. Nah, sama hasilnya yaitu 18. Sehingga terbukti bahwa
UV ya, U kali V sama dengan V transpose U. Nah, sekarang contoh 2, Uli Agustin dibacakan. U-2 314 dan V12 0-1. U.V sama dengan min 2 kali 1 ditambah 3 kali 2 ditambah 1 kali 0 ditambah 4 kali min 1 sama dengan 0. Nah, berarti kalau dia perkalian U kali V itu sama dengan 0, maka dia dikatakan bahwa UV di ruang dimensi 4, kenapa 4? Karena dia ada NCFI-nya ada sebanyak 4 ya. Itu dikatakan sebagai vektor yang ortogonal, ya, karena UV sama dengan 0. Contoh 3, ini kita diminta untuk membuktikan apakah A U kali V sama dengan U kali A transpose V. Nah, ini kita punya A, kita punya U sama V. Nah, untuk yang sisi kiri, nah ini ya, berarti dia 3 kali 3 dikalikan dengan 3 kali 1. Nah, berarti nanti hasilnya 3 kali 1 atau faktor. Nah, ini hasil untuk AU. Kemudian yang baris kedua adalah A transpose kali V. Nah, ini A transpose, berarti dibalik ya. Kalau A transpose, baris menjadi kolom 1, min 2, 3, 2, 4, 1, dan min 1, 1, 0. Dikalikan dengan V. Nah, dikalikan dengan V. Nah, ternyata dia hasilnya juga ini. 3 kali 3 kali 3 kali 1 adalah faktor. Kemudian kita lanjutkan persamaan dari yang sisi kiri ini. Yang persamaan satu ini adalah AU kali V. Jadi dari 7, 10, 5 itu dikalikan dengan V. Nah, berarti bisa kita kalikan dalam secara langsung. 7 kali min 2 ditambah 10 kali. Untuk yang A transpose V, nah berarti dikalikan sama U. Nah, U-nya tadi ini 1 kali 7 dan seterusnya. Nah, maka hasilnya 11. Terbukti bahwa A UV sama dengan U kali A transpose V. Kemudian pengantar transformasi linear dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M. Jika transformasi dinotasikan dengan T, maka kita bisa mentransformasikan jadi notasinya seperti ini. T titik 2, R pangkat N menuju R pangkat M. Jadi T ada X 1 sampai N, nah, sama dengan Y1 sampai dengan BM. Nah, dia berasal dari SPL, sistem persamaan linear seperti ini, atau selanjutnya kita akan bawa ke dalam matriks. Nah, ini matriks yang matriks biasa ya, ordinary matriks ya. Jadi ada yang di ruas kiri sebagai W, kemudian ada matriks A dan matriks X. Nah, matriks standar ya namanya, W sama dengan AX dan A sebagai matriks standar untuk transformasi linear T. Contohnya, definisikan T ruang dimensi 4 ke ruang dimensi 3. Jadi kita punya soal seperti ini ya. Jadi ada ruang dimensi 4. Tahu dari mana, Bu? Tahu dari sini. Nah, X1, X2, X3, X4. Nah, diminta untuk mentransformasikan menjadi 3 saja. Berarti kita melakukan penurunan ya. Yang awalnya dari dimensi 4 ke dimensi 3. Nah, caranya adalah berarti kita bentuk dulu matriks standar, ini W, kemudian ini matriks A, dan ini adalah matriks X. Nah, kemudian kita X1 sampai X4 ini adalah dimasukkan nilai tertentu. Jika di dalam soal berarti tinggal input dari soal tersebut. Jika tidak ada, berarti kita bisa memberikan nilai sembarang. Ya, kalau misalkan di soal tidak diketahui X1 sampai X4-nya berapa, berarti sembarang. Sehingga diperoleh perkalian matriks A dengan nilai yang X1 ini diganti dengan nilai tadi, sesuai soal. Nah, sehingga kita punya W. W-nya adalah 1, 3, dan 8. Sehingga hasil transformasinya W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 3, dan W3 sama dengan 8. Sehingga yang awalnya dia dimensi 4, ya sampai dengan X4 menjadi sampai dengan W-nya ada 3. Terbukti ya, ruang dimensi 4 ke ruang dimensi 3.
Nah, ini slide terakhir sepertinya. Coba disampaikan Namira soal 1. Nomor 1, dapatkan Euclidean norm dari V sama dengan 3,4,0, min 12. Nah, norm V sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah min 12 kuadrat yang kemudian diakarkan atau dipangkat setengah. Jadinya setelah ditambah dan dikuadratkan hasilnya adalah akar 169. Akar 169 sama dengan 13. Nah, terima kasih Namira, sangat jelas penjelasannya. Kemudian nomor 2, Dwi Andika Rizkia. Nomor 2, Dwi Andika Rizkia. Yang kedua yaitu dapatkan Euclidean inner product dari U sama dengan 3,1,4, minus 5 dan B 2,2, min 4, min 3. Yaitu hasilnya 314 minus 5 dikali 2,2, min 4, minus 3 sama dengan 6 ditambah 2 minus 16 ditambah 15 yaitu hasilnya 7. Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor 3, Anggun. Dapatkan jarak Euclidean dari U 0, min 2, min 1, 1 dan V min 3, 2, 4, 4. Jarak UV sama dengan 0 tambah 3 dikuadratkan tambah negatif 2 dikuadratkan ditambah negatif 1 kurangi 4 dikuadratkan ditambah 1 dikurangi 4 dikuadratkan kemudian diakarkan mendapatkan hasil akar 59. Ini dari ini pengurangan ya, min C ya. Nah, kemudian nomor 4, Calvin. Berapa nilai K jika U 213 dan V 17K ortogonal? U.V sama dengan 2 ditambah 7 ditambah 3K sama dengan 0. Sehingga tinggal dipindah ruas K sama dengan min 3. Berarti dia 3K sama dengan berapa? Min 9 ya. Kemudian min 9 per 3 dia adalah min 3. Terima kasih. Kemudian soal terakhir, Carlos. Nomor 5, buktikan ketidaksamaan Cauchy-Schwarz pada U sama dengan 0, min 2, 2, 1, dan V sama dengan min 1, min 1, 1, 1. U dot V sama dengan 0 tambah 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5. Norm U kali norm V sama dengan akar dari 0 kuadrat tambah minus 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat dikali akar min 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 6. Nah, sehingga dia terbukti. Ini kan norm U.T atau perkalian dalam dari U kali V itu adalah 5. Nah, di sini ya, ini kan persamaan ketidaksamaan Cauchy. Jadi 5 itu kurang dari sama dengan harga mutlak, norm U kali V. Norm U kali V tadi dihitung 6. Sehingga terbukti. Jadi nanti ditulis di kesimpulannya sehingga terbukti bahwa U dan V ini memenuhi ketidaksamaan Cauchy-Schwarz. Nah, kira-kira nanti UTS-nya mulai dari awal sampai dengan ini ya. Ada pertanyaan untuk materi ini?